Saya bantu orang-orang desa. Nah, ketika undang-undang desa jadi, Abang bantu orang-orang desa apa bantu kepala desa? di mana perilaku orang sudah terdata. Kita sekarang ada di kurikulum keempat setelah Perang Dunia Kedua. Data yang menggerakkan. Bangsa yang akan survive dan menang besok adalah bangsa yang bisa membangun dongeng, bisa membangun narasi. Korea Selatan satu negara cuma satu suku, narasinya hari ini menyelimuti seluruh anak ABG sedunia. Korea Selatan satu suku. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini gue kehadiran orang yang luar biasa. Yang sayang beliau ini sebenarnya sekarang udah secara panggung formal lagi nggak ada nih sekarang ya. Bang Budiman, tapi panggungnya hidup terus. Ini panggung yang penting panggung informal dan substansial. Substansi. Substansial. Oke, formal nggak begitu penting. Formal urutan nomor 2 atau 1,5 lah ya. 1,5 ya. Yang penting substansial. Substansi. Asal omongannya substansial, saya pikir sekarang memungkinkan ya kita berbicara. Bang Budiman ini secara pemikiran mungkin secara manifesto politik agak berbeda gue sama abang, tapi gue kagum sama lo bang dengan cara berpikir lo. Gue sebenarnya merindukan pertarungan yang dialektikanya yang gitulah kira-kira ya. Lo sama dong dengan Kira-kira. Megawati. Ibu ya, ibu nih. Sama, yang kalau udah acara partai ngomong saya nggak nyari presiden, saya nyari pemimpin. Oh gitu. Oh iya, Berarti Pak Prabowo cocok jadi pemimpin bang kalau gitu. Bilang sama ibu bang. nggak tahu harus PDI Perjuangan. Harus cadar. Kalau kan ngerti sendiri. Mulai dari salah-salahnya, keliru-kelirunya, blow-on-nya, sampai pinter-pinternya ngerti dong. Oh iya dong ngerti. Track record kelihatan. Lihat bagaimana progresnya. Ibu Mega ngomong kayak gini di acara partai di Rakernas PDI. Saya kangen ya waktu kecil bapak saya berdebat dengan Bung Hatta, ngobrol dengan Sultan Syahrir, ngomong dengan Khairul Saleh, ada Sultan orang Minang semua tuh. Orang Minang semua dia. Artinya Bung Karno dia denger waktu ibu bapaknya ngomong dengan Khairul Saleh. Mereka mikirnya Indonesia 100 tahun ke depan. Nah, sekarang kita mikirnya cuma 5 tahun sekali sih. Enggak bang, sekarang mikirnya biar follower naik. Nah, lebih lagi. Iya, makanya politisi joget-joget sekarang bang, joget-joget. Ya. Masuk got, gitu kan. Biar populer. Mungkin di awal-awal pemilihan langsung ya, tapi ke depan menurut saya pasti masih populer. Tapi saya pikir orang. Sebentar bang, bahas soal itu bang. Ini gue bener-bener menarik, gue mau protes sama Bang Budiman sebenarnya. Tapi gini bang, gue pengen tahu sekarang Bang Budiman ngapain? Saya Dulu kan vokal bener, struktur vokal keren. desa urusin nagari. Ngurusin desa mulu bang. Emang desa apa yang kurang? Ya kita masih ya banyak lah, ada 74.961 desa. Yang ada dana desa kita dorong mereka. Abdesi. Ya saya bantu teman-teman abdesi. Apa namanya abdesi ya? Kemudian kita ngobrol-ngobrol dengan pembinaan lah, aparatur desa, entrepreneurship desa, teknologi begitu. Itu concern saya sekarang, ngerjain teknologi, Ya. ngerjain pemberdayaan BUMDes. Ya. Diundang juga ke kampus-kampus masih diskusi. Mungkin banyak yang belum tahu bang. Ya gimana? Bang Budiman ini politisi, tapi beliau ini backgroundnya sebenarnya sangat eksakta. Saya sebenarnya ekonomi, cuma memang nih mimpi saya waktu kecil cuma 2 waktu itu menurut saya. Jadi saintis atau terjun politik. Akhirnya terjun politik kan. Tapi kebiasaan saya memang membaca buku-buku ya, buku sosial dan buku sains. Buku apa? Sosial nih? Sosial, ekonomi, politik, sejarah, Kiri kanan? filsafat, semuanya. Semua dibaca? Semuanya, saya baca. Yang lebih baca yang lebih ulang-ulang tuh yang mana bang? Pertama tuh gua SMP pertama ya di bawah benar revolusi lah. Bukunya Bung Karno, kemudian demokrasi kitanya Bung Hatta ya. Kemudian Tan Malaka pastinya. Kemudian yang lainnya pemikiran luar negeri saya banyak, sosial, ekonomi, filsafat, dan buku sains. Saya baca buku sains, biologi, komputer, fisika terutama. Abang masih terusin ya kuliah sains sekarang ya? Saya nggak kuliah, tapi saya tiap malam saya harus ikutin kuliah-kuliah di kampus-kampus. Ada kan di YouTube free. Iya. Di MIT saya tetap ikutin kuliah fisika, kuliah biologi, Sampai fisika kuantum? Ya saya ikutin tiap malam, tiap minggu soalnya 3 kali saya. Tiap malam tuh. Tiap malam saya ikuti terus diskusinya, lecture-nya di MIT, di Harvard segala macam. Kadang-kadang saya ajak anak saya juga, kemudian saya suruh dia baca buku, kita ngobrol. Karena memang
buat TikTok tuh. Botek itu udah anak saya, Anak abang umur berapa sekarang? 16. 16 tahun. SMA berarti ya sekarang? Ya udah SMA. Oke. SMA mana, Bang? Sekarang lagi di Bali, lagi pelatihan beasiswa Oke. untuk kuliah ke luar negeri. Iya, bapaknya pintar, anaknya nggak jauh lah ya pasti ya. Tapi gini loh, Bang, maksud gue selalu tertarik orang-orang politik yang backgroundnya memang mencintai dunia eksak ya. Oh, iya. Karena dia berpikir pasti selalu dengan data, KPI, dan dia punya sebuah rule of thumb untuk berpikir menentukan matematika politiknya. Yep, betul. Jadi pasti taktis gerakannya gitu loh. Ya. Nah, langkah taktis apa sebenarnya yang Bang Budiman Sujatmiko ini jalanin sekarang gitu? Kok Ini menarik pertanyaan. kenapa tidak memilih untuk di jalan formal lagi? Oh, Atau kalau soal jalan formal gini, padahal abang ini kan elit di PDI. saya ini sudah 2 periode di DPR. Ya. Kemudian ketika saya akan dicalonkan pada periode ketiga, saya bertemu Pak Sekjen, Mas Hasto. Saya bilang, Bung Sekjen, saya panggil dia Bung ya. Saya ini tahu diri saya. Kalau saya lebih dari 2 periode di sebuah jabatan yang sama, saya tahu saya akan tumpul. Karena berarti sudah gak challenging lagi. Saya tahu diri saya. Saya tipe orang yang ketika yang saya kerjakan tidak lagi menantang, Menarik, nggak lagi menarik gitu ya. itu tidak menarik bagi saya. Oke. Jadi memang kebiasaan saya dari dulu memang mencoba mencari sesuatu yang baru. Setelah yang sebelumnya sudah tuntas, tentu saja saya bukan petualang ya, kemudian ini nggak selesai kemudian melompat, enggak, saya harus selesaikan dulu. Saya merasa tugas kelegislasian saya sebagai wakil rakyat, dan itu menjawab motivasi awal saya dulu berpolitik adalah saya membantu orang-orang desa. Nah, ketika undang-undang desa jadi, Abang bantu orang-orang desa apa bantu kepala desa? orang desa. Oh, kepala desa kan memang pimpinannya yang bukan cuma kepala desa yang jadi saya pikir saya merasa deh Vasco ya, ini pendapat saya. Ketika saya bisa nyusun dengan teman-teman DPR lain ya undang-undang desa, saya merasa bahwa saya sudah bisa menemukan jawaban bagaimana mengatasi soal-soal sosial, soal kemiskinan, soal kesenjangan, soal kepemimpinan, at least secara regulasi, secara legislasi, secara law ya. Sehingga masalahnya secara sosial tinggal bagaimana pelaksanaannya. Ya, oke. Tapi setidaknya saya sudah bisa memetakan, resep untuk memecahkan masalah kemiskinan, masalah perdamaian, masalah ketegangan sosial, masalah intoleransi, masalah inklusi, perangkulan secara sosial. Menurut saya sudah bisa menemukan jawabannya. Sehingga kemudian concern saya setelah itu, bagaimana saya harus menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang disajikan oleh ilmu eksak. Oke. Saya merasa ini sudah saya temukan jawabannya secara sosial, humanioranya. Sekarang bagaimana manusia menghadapi tantangan sains? Itulah kenapa saya setelah dari tahun akhir tahun 2018, tahun sebelum saya jadi anggota DPR, saya dengan teman-teman kumpulin anak-anak muda yang melatar belakang kebaikan sains. Sambil tetap saya ajak teman-teman filsafat, saya ajak teman-teman antropologi, tapi mostly science. Saya ingin ajak mereka ngobrol dan kemudian yuk kita bacakan masalah. Soal-soal bagaimana mengatasi kesenjangan sosial, aku udah tahu rumusnya nih. Laksanakan undang-undang desa secara konsisten. Sekarang soalnya adalah setelah itu terjadi, gimana orang desa, rakyat Indonesia pada umumnya, bukan semua orang desa, yuk kita catching up, kita kejar nih apa yang buat selama ini kita tertinggal, yaitu berpikir inovatif sambil mengikuti perkembangan sains. Saya sebenarnya di akhir 2018, periode kedua saya di DPR, saya lagi nyusun naskah akademik untuk saya mau mengajukan undang-undang baru. Itu sebenarnya untuk menjawab tentang pengetahuan. Naskah akademik saya waktu Komisi 2 waktu itu masih. Komisi 8. Komisi 8. Tapi tetap saya mengajukan secara pribadi. Oke. Tentu saya diskusi dengan partai. Belum saya sempat diskusi dengan partai baru rumusan, yaitu rancangan undang-undang pemerintahan 4.0. Jadi satu pemerintahan yang diharapkan nantinya kalau suatu negara menghadapi perang, menghadapi bencana sosial berskala besar, dan menghadapi epidemi, kita sudah punya perangkat aturan berbasis teknologi digital untuk bisa melakukan refocusing anggaran tanpa harus terjadi proses berlarut-larut di DPR. Iya. Kalau Indonesia menghadapi 3 kos masalah itu. Iya. 2018. Iya. Itu udah susun.
Cuma saya gagal masuk ke dalam prolegnas. Begitu pandemi datang, aduh sayang sekali undang-undang yang dilanjutkan gagal. Sempat kemudian DPD saya tahu ingin melanjutkannya, dan di periode 2019-2024 DPD Dewan Perwakilan Daerah saya sempat diskusi, rupanya mereka tahu bahwa saya sempat mau mengajukan undang-undang itu, dan mereka ngajak saya diskusi, Mas, ya ini kita teruskan Mas ya, kami mau kita ajukan lewat DPD. Ya oke, dari assessment FGD dengan mereka. Cuma nggak tahu perkembangannya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ada hal-hal yang memang saya mengantisipasi waktu bukan pandemi, saya katakan epidemi. Karena pandemi kan mengglobal, epidemi kan satu wilayah lah atau satu negara. Mengantisipasi perang. Saya bukan dukung. Tapi kenyataannya yang saya takutkan terjadi, pandemi sudah. Ada perdebatan yang berlarut-larut soal refocusing anggaran, ya pemerintah mau di impeach gara-gara itu. Dan bahaya perang yang sekarang terjadi. Mungkin masih Eropa ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di Selat Taiwan. Andai terjadi konflik besar di Selat Taiwan, dan saya yakin akan jauh lebih besar daripada konflik Ukraina. Dan Indonesia mau nggak mau ketika ada orang melempar-lemparan petasan di depan halaman rumahnya, pasti kita kena. Apalagi ada tetangga kita di selatan yang pasti akan ikut cawe-cawe, akan melewati kita Selat Sunda, melewati Selat Lombok untuk masuk ke Laut Cina Selatan. Kita nggak tahu, orang akan berkelahi lewat jalan rumah kita, lewat dapur rumah kita. Dalam keadaan seperti itu, saya punya harapan pada waktu itu ada satu regulasi yang memungkinkan AI, artificial intelligence, mengambil keputusan ya sifatnya tidak demokratis tapi berbasiskan sains dan teknologi, harus karena situasi kedaruratan. Saya 2018 dengan tim saya udah ngomong ini, kita akan menghadapi kayak gini. Bisa dengan perpu kan sebenarnya. Bisa dengan perpu. Lebih simpel. Ya bisa aja dengan perpu. Tapi kan ada perangkat keras ya. Yang merupakan itu perpu kan regulasi. Betul. Kalau ada perangkat keras yang membuat bahwa perpu itu science based. Kamu orang teknik, tahu betul lah ya. Logik seperti itu. Ya. Tapi gini Bang, bicara politik global memang sekarang makin panas sekarang Bang ya. Kalau gue lihat ya, makin panas, dan memang perlu sebenarnya sosok pemimpin yang benar-benar kayak tangan besi lah kira-kira dalam membaca semua data itu. Tegas lah ya. Tegas. Tapi gini Bang Budiman, selama Abang di DPR, udah di DPR tadi Abang katanya udah nggak menarik, kalau udah gue udah 2 periode, gue pengen lagi ada tantangan baru atau hal yang lebih menantang gitu ya. Apalagi yang belum? Menteri? Yang belum ya eksekusi, legislasi sudah. Eksekutif? Ya, lawmaker saya sudah. Sekarang bagaimana jadi policy maker? Ya, karena saya sudah melewati, saya sudah menjalankan apa yang memang harusnya dilakukan seorang anggota DPR menjadi lawmaker kan. Kita muncul dari gagasan undang-undang pada waktu saya kampanye. Ya, tantangan bagi saya adalah policy maker. Ketika policy makers tidak dimungkinkan atau belum dimungkinkan, ya at least saya ingin menjadi value makers dulu. Kenapa saya sekarang banyak ke desa? Kenapa banyak ketemu anak muda? Kenapa saya juga banyak diskusi ini dengan anak muda? Karena udah gak ngerasa muda lagi Bang ya? Bang udah gak bisa ngaku muda udah? Nggak bisa. Saya memudahkan. Ntar kayak om masuk klub kan masih pakai topi patuh ikut dia. Lucu. Saya ingin mencari menyerap apa yang value yang berkembang di kalangan generasi yang lebih muda dari saya. Ya. Kira-kira gitulah. Ya. Jadi itu kira-kira. Nah kalau gini Bang, hal menarik apa yang mungkin Abang baca sekarang dari peta politik? Gue pengen sebenarnya bahas lebih ke global kalau Bang Budiman ya. Nggak apa-apa, global, nasional sampai lokal desa pun nggak apa-apa. Ayo. Saya kebetulan S2 saya tentang hubungan internasional. Iya. Tentang geopolitik Cina. Iya. Jadi nggak kaget saya lihat Cina kan ini, saya nggak kaget saya. Saya memang sudah kita baca Cina kan seperti ini. Pertarungan Cina, Amerika, blok Barat, blok Timur yang kuat-kuat ini kan ini sebenarnya udah terjadi lama Bang ya. Tapi ya angin-angin ayam orang bilang, kadang panas bener, halus, panas bener, halus. Bertarung secara physically itu kan nggak pernah terjadi juga akhirnya Bang. Ya. Menurut Abang dari data yang Abang baca, apa akan terjadi bentrok fisik ini? Kalau saya pelajari ya, sejauh Taiwan tidak mendeklarasikan kemerdekaan, Taiwan ya, sejauh Taiwan tidak mendeklarasikan diri
lepas dari Cina, Ya. maka selama itu Cina akan selalu menghindari perang. Dia akan mempromosikan perdagangan, dia akan mempromosikan investasi, dia akan mempromosikan teknologi. Sejauh tidak ada proklamasi formal Oke. dari Taiwan, gua merdeka menjadi Republik Taiwan. Kalau you masih ngaku sebagai Republik Cina, nggak apa-apa. Oke. Artinya kamu yang di Pulau Taiwan masih menganggap orang Beijing nih kayak gini. Orang Beijing cara berpikirnya orang Ya. Beijing ya. Selama orang-orang yang berkuasa di Taiwan masih menganggap kami penguasa daratan kita, pemberontak kalian, it's okay. At least kita masih satu tubuh. Meskipun kami yang menguasai 1 miliar ini, membunuh 1 miliar ini, dianggap pemberontak oleh orang yang ada di sana. Walaupun beberapa belas juta aja ya di Pulau Taiwan. Tapi kalau kamu mengatakan dirimu, kita nggak ingin lagi menguasai Cina daratan, kami ingin jadi negara sendiri, ada itu perang. Kan dengan Saudi sekarang udah mulai bergabung ke kelompok timur. Ada dengan Ini menarik sih sebenarnya Bang. Iya. Abang gimana lihat itu? Ukraina Rusia ini kan hanya seperti kayak gunung es aja yang terlihat tuh di atas. Betul. Di bawah ini kan yang gimana Bang melihat itu Bang? Melihat ini sebenarnya lagi ada pergeseran yang lahir karena gempa tektonik. Jadi gini, ada gempa tektonik besar di dunia. Epicentrumnya di Ukraina. Dan kemudian kita tahu bahwa yang menarik Arab Saudi yang sama dengan Amerika Serikat gitu ya, Turki yang anggota NATO. Paling baru Macron datang ke Cina. Ya. Eropa harus mulai berhenti mengikuti semua apa kata. Ini ngeri loh. Ini agak ini loh Bang. Ini luar biasa. Iya, tektoniknya luar biasa. Ya. Afrika yang kemudian sudah lama dengan Cina, ya, secara ekonomi. Rusia yang kemudian juga mulai ke Amerika. Indonesia yang mulai agak mirip Amerika Latin sekarang, ya, Brazil, Argentina sudah mau pakai yuan, mau pakai rubel segala macam di halaman belakang Amerika. Ini sebenarnya yang kita saksikan, Vasco, ya, ini hampir mirip dengan pengulangan awal abad 20. Ada 3 fenomena di awal abad ke-20 yang terjadi sekarang di awal abad ke-21. Fenomena tersebut 3 ledakan. Ledakan pengetahuan yang diakibatkan oleh revolusi industri kedua pada awal abad 20, yaitu dipicu oleh teknologi listrik. Ledakan pengetahuan yang diakibatkan oleh teknologi listrik, karena dengan adanya listrik, orang di pelosok malam-malam bisa ada lampu dan bisa belajar. Oke, teknologi listrik. Ledakan kedua, pandemi Spanish flu di awal abad ke-20. Dan ledakan yang ketiga adalah Perang Dunia Pertama. Oke. Hari ini di awal 21 fenomena itu terjadi. Ada ledakan pengetahuan diakibatkan revolusi industri keempat, segala macam handphone dan macam-macam teknologi ya, internet, IoT segala macam. Ledakan kedua adalah ledakan pandemi yang diakibatkan oleh pandemi virus dengan segala macam perdebatannya. Ya. Ketika ledakan belum sama ini. Jadi ini ada pengulangan sejarah fenomenanya yang bergerak sama. Sedikit aktor-aktornya berbeda, beberapa aktornya. Ya. Dan kalau kita mengacu kepada awal abad 20, apa yang terjadi? Pemikiran radikal, pemikiran terobosan level dunia terjadi. Muncullah kesadaran nasionalisme di negara-negara jajahan. Orang-orang di India, orang-orang di Nusantara, Hindia Belanda, orang di mana negara jajahan mulai berpikir, kolonialisme ternyata rapuh. Mungkin mereka bisa perang antara mereka. Kapitalisme ternyata rapuh. Buktinya ketika ada pandemi, tidak bisa menyelamatkan banyak orang. Sistem kesehatannya juga nggak hebat-hebat amat. Ketika orang yang sakit sedikit, oke, masih bisa ya. Ketika orang sakit banyak, kalau you tetap komersialkan pelayanan kesehatan, nggak akan bisa menyelamatkan manusia. Harus dirombak dong sistem kesehatannya. Di negara berkembang, negara jajahan kayak gitu. Di negara kolonialnya, orang berpikir kapitalisme nggak bisa, cuma setelah perang munculnya gerakan sosialisme. Atau di revolusi di Eropa juga kan. Artinya, begitupun komunisme juga muncul di sana, banyak kritikannya juga. Iya. Muncul di sana, jadi di pusat-pusat kolonial juga retak, di daerah jajahan juga meledak. Hari ini terjadi ketika 3 fenomena itu, orang yang tadi masuk agenda globalisme, orang berpikir enggak kita bikin sendiri ya, blok sendiri yuk. Oke. Di Eropa, di Prancis demo puluhan jutaan orang di ratusan kota di Prancis, di Jerman segala macam terjadi. Artinya ini sebenarnya kalau kita baca sejarah, ini hanya sejarah pengulangan. Jadi menurut aku,
Kalau kamu intelijen politik, selain bicara sains, ya yang memang punya logik dan pola sendiri, kamu harus belajar sejarah. Karena manusia itu sebenarnya gak banyak berubah ya. Betul. Ya, nafsu manusia, cara melampiaskan sesuatu, cara mengatasi kekhawatirannya, mengatasi kecemasannya, keinginan untuk mencapai target sesuatu kan nggak berubah dari zaman Romawi juga. Yang bedakan adalah manusia saja. Betul. Karena perputaran alam semesta begini aja. Ya begini aja. Yang membedakan adalah penemuan-penemuan sains. Iya. Nah, kita semua amati itu. Jadi itu Toolsnya di sisi itu. Tapi selain tools juga mempengaruhi cara kita berpikir. Gini, cara berpikirnya sama, speednya yang berbeda. Oke. Kecepatannya. Kalau dulu cuma lewat koran, lewat radio, sekarang langsung lewat handphone. Ya. Tapi basically yang berubah adalah kecepatannya. Cara berpikirnya tidak. Oke. Kecepatannya yang berubah. Karena formatnya sama ya, formatnya sama. Oke. Intervalnya lebih ini. Tapi gini Bang, di saat ketertarikan gue di saat perbedaan aktor itu pasti kan berganti. Ada kadang digunakan aktor ini, kadang besok periode sekarang sejarahnya mengulangi dengan aktor yang ini. Tapi dari pola siapa produser di belakang ini kan mungkin yang lebih menarik kita mengkajinya. Siapa produsernya, dari mana dapat dananya, dari mana dan beberapa jaringan networking produser-produser itu yang mengorkestrasi dunia politik global ini. Gimana Bang melihatnya Bang? Saya nggak mau terjebak politik konspirasi karena itu tidak mencerdaskan. Ya. Artinya saya tidak mau pakai analisis aktornya berubah atau tidak. Yang saya mau analisis adalah, kesimpulan saya adalah polanya tidak berubah. Pola tidak berubah. Oke. Misal saja aktornya berganti. Oke. Kalau si aktor produsernya maksudnya. Ya, bahkan even produsernya juga bisa berganti. Oke. Produsen bisa berganti kalau produsen tidak melakukan adaptasi. Oke. Ya. Lihat aktor, misalnya contoh kolonialisme. Ya. Bagaimana Inggris dulu menjadi kekuatan superpower. Tapi karena dia tidak melakukan adaptasi, dihajar di Perang Dunia I, Prancis segala macam, udah dihajar di Perang Dunia II, lepas kendali. Amerika Serikat yang tadinya bukan siapa-siapa, setelah Perang Dunia I gagal dia. Semakin gagal setelah Perang Dunia II. Artinya kapital di London bersama kapital di Amerika muncul aktor-aktor baru di Amerika. Ya kan? Itu produser-produser baru. Ya, artinya bisa jadi berubah. Apakah nanti ini akan berubah setelah perang Ukraina ini atau apapun namanya? Sudah mulai keinginan untuk kembali pada mata uang pakai jaminan. Ya, emas kan sumber daya alam 1:1. Ya, 1:1 bukan sekedar ludahnya orang Amerika sebagai jaminan. Sejak awal tahun 70-an kan hanya ludahnya orang Amerika kan. Kira-kira itu. Sekarang apa yang ada di tanah sebagai jaminan? Ini kembali kayak lama lagi polanya kan. Dan ternyata lihat perdagangan minyak Eropa, Amerika sudah bicara soal euro. Kita harus keluar dari Amerika. Bayangkan bahkan 2 tahun yang lalu ada seorang presiden di Eropa Barat dari negara penting yang namanya Prancis mengatakan begitu. Karena apa? Prancis merasa punya hak. Aku juga menjadi bagian pemenang Perang Dunia Kedua. Kecuali Jerman ya dan Jepang ya memang Sandra begitu. Kalau begitu Bang, misalnya skema itu akan berulang ya. Sejarah ataupun ya apalagi kalau kita bicara hal taktis Bang, bicara pergerakan ekonomi itu pengulangan juga yang kadang paling ada terdisrup sama kondisi-kondisi terkini, misalnya percepatannya berubah gitu kan. Dan itu Abang melihatnya hubungan dengan Indonesia dengan pengulangan itu gimana ini Bang? Itu pun membuat kita harus meredefinisikan itu Indonesia. Meredefinisikan format Indonesia. Indonesia merdeka karena itu loh. Karena itu, kalau tidak ada Perang Dunia Kedua, nggak terjadi. Iya. Kalau kolonialisme tidak luka dalam berkelahi di Eropa, kesempatan yang kita ambil dengan momentum itu kan pada saat itu. Udah kita proklamasikan kemerdekaan. Padahal sebenarnya nggak kuat-kuat juga kita. Apa? Republik Turki. Proklamasinya diusir-usir, jadi situ kan. Republik Turki, kalau tidak ada Perang Dunia Kedua, satu tidak akan lahir. Ottoman kan remuk kan setelah itu. Iya, hancur. Artinya apa? Jadi kelahiran satu negara bangsa tergantung juga dari keretakan sistem global yang terjadi. Nah, kira-kira dengan 3 ledakan di awal abad 21 ini, ketika anak-anak muda di Hindia Belanda pada waktu itu tiba-tiba punya imajinasi baru tentang Republik Indonesia merdeka yang tidak pernah ada padanannya di Nusantara, adanya kan Demak,
ada Kutai Majapahit, Pagaruyung, tiba-tiba punya imajinasi baru Republik Indonesia. Artinya apa? Dan kemudian ya itu yang terjadi kan berlaku. Saya kenapa lagi baik bicara anak muda? Saya selalu bicara 3 ledakan itu. Ini ada setting, ada keadaan, ada konteks global. Ini ada pengulangan awal abad 20. Awal abad 20 terjadi juga melahirkan gagasan Republik Indonesia. Melahirkan gagasan ini itu segala macam. Kamu ya, generasi muda nih 10-20 tahun di bawah saya ini, punya gagasan apa ya kira-kira ya ketika terjadi 3 ledakan pengetahuan virus dan ledakan peluru ini. Kalau ini shifting, sehingga menurut saya, Vasco, kepemimpinan Indonesia harus pertama-tama di 2020 ke sana harus mampu membangun narasi besar baru seperti pemimpin Indonesia lahir awal abad 20 pasca perang dunia I dan yang kemudian menjadi presiden, perdana menteri, menteri awal di akhir perang dunia kedua, yaitu Republik Indonesia. Mereka mendefinisikan Bung Karno dengan pidato Pancasila, ya Supomo dengan negara integralistik. Dengan supportingnya tapi ya, dengan supportingnya. Orang-orang Minang itu bang, supportingnya bu. Nggak pengaruh sendirian lah. Ada Sultan Syahrir, ada Sudirman, ada Tan Malaka, ada Muhammad Yamin, ada Muhammad Natsir, segala macam. Nah, artinya yang dibutuhkan hari ini adalah bagaimana menyusun kembali narasi kebangsaan yang pasti akan punya mata uang dunia, sistem demokrasi akan diredefinisikan. Itu. Kita akan mengarah menuju apa yang disebut oleh teman saya Martin Suraja sebagai data crashing, di mana perilaku orang sudah terdata. Kita sekarang ada di kurikulum 4 setelah perang dunia kedua, data yang menggerakkan. Kalau sebelumnya moneter ekonomi, sebelumnya manufacturing, sebelumnya ada sumber daya alam. Setelah perang dunia kedua ada 25 tahun tuh dunia itu ganti kurikulum. 25 tahun pertama setelah perang dunia kedua, setelah perang dunia kedua adalah siapa yang menguasai sumber daya alam dia akan menjadi kekuatan global. Perang dunia periode kedua mulai tahun 70 sampai tahun 95, siapa yang menguasai manufacture akan jadi kekuatan global. Jerman, Jepang muncul situ. Kurikulum 25 tahun ketiga, siapa yang menguasai moneter akan menguasai global. Jadi Emirat Arab, Dubai segala macam muncul selain China dan Amerika yang sudah bertahan. Sejak 2020 siapa yang menguasai data? 25 sampai tahun 2040 ini apa ada pandemi. Nah, ini kan harus kita lihat apa yang harus kita lakukan. Indonesia nasional bukit algoritma. Ya, itulah kenapa saya salah satunya dengan segala keterbatasan saya bukan pengusaha, saya hanya seorang pembaca sejarah saja. Saya meyakinkan saya keliling ke Inggris, ke Oxford, Cambridge, ke Harvard, ke MIT, saya ketemu orang Indonesia. Ini. Alhamdulillah biasanya orang-orang sains itu kan ngomong skeptis pasti sama politisi. Alhamdulillah sih mereka bisa. Karena saya lain diskusi apa? Tentang rekayasa genetik. Tentang saya bukan saintis ya, saya bukan saintis. Tapi saya sangat tertarik membicarakan implikasi sosial dari perkembangan sains dan teknologi. Saya cukup ngerti di situ. Rumusan algoritmanya kamu yang ahli. Tapi ayo, ini akan dapat apa algoritma seperti ini. Ketika perilaku makan, perilaku berpakaian, perilaku menonton, suka musik yang kita anggap tidak politis, perilaku makanmu politis. Data perilaku baju kesukaan Vasco itu politis. Vasco yang sering ngucapin kayak gini, suka makan kayak gini, pesan kopi, rokok, musik kayak gini. 75 likesku tentang produk digital di Facebook tentang makanan, tentang klub bola, tentang musik, Facebook, IG atau apa, campur aja. Ada Twitter, nggak usah Twitter atau nggak usah IG toh, semua 75 likes menggambarkan ideologi. Vasco karena suka musik ini, Vasco karena suka nge-like baju ini di IG, karena suka belanja apa? Akan ketahuan Vasco akan produktif jika tinggal di sebuah kota yang wali kotanya seperti ini. Akan menjadi pemarah jika tinggal di sebuah negara yang presidennya seperti ini. Begitu juga terjadi pada saya. Sepresisi dan sedetail itu
Saya ngomong agaknya saya diskusi dengan teman-teman Indonesia. Sebelum muncul ChatGPT, saya diskusi dengan anak Indonesia di Oxford, dia doktoral komputer. Dia tentang AI, udah selesai sih. Ngobrol. Mas, ini akan muncul AI, gimana AI ini akan bisa melayani debat dan diskusi seperti kita dengan manusia. Ya. Saya diajak ngobrol, saya diajak riset tentang itu. Ya. Akan seperti, udah setelah 3 tahun sebelum ChatGPT muncul, saya udah tahu, oh kayak gini. Itu kan akan merombak kognisi kita, kita, merombak cara belajar kita. Belajar tidak lagi diukur apakah kamu bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Iya. Lah, Iya. tapi bagaimana seorang pembelajar bisa merumuskan pertanyaan, bukan menjawab. Iya. Dan ketika aku lagi bimbing anak untuk bisa kuliah ke Amerika, menarik. Bukan soal tes matematika, tapi bagaimana membuat esai, merumuskan pertanyaan. Dan akhirnya menganalisa itu. Menganalisis. Ya. Menganalisis. Ada satu pertanyaan dari Chicago University, satu esainya. Bayangkan kalau Genghis Khan bertemu dengan pembalap Formula One, apa yang bisa mereka lakukan? Iya. Dan saya pancing dengan pertanyaan. Kalau kamu bertemu macan di hutan, apa yang bisa membuat kamu menyimpulkan macan itu gay atau bukan? Apa punya terserah. Kalau pola pikir itu. Saya pernah diskusi dengan Maudy Ayunda, dia diterima di Oxford. Apa pertanyaan waktu kamu diwawancara? Oh, ada pertanyaannya ke saya, Mas, kata Mayu Bangdi. Apa itu? Apa yang membuat kamu yakin bahwa kamu ada eksis, kamu bukan ilusi? Bahwa dirimu itu eksis, kamu tuh bukan ilusi, kamu tuh nyata. Iya. Jawaban Maudy menarik. Kalau saya bangun, saya cari di mana kunci mobil saya. Oke. Berarti eksistensi dia. Iya, di situ. Jaminnya adalah Ya. kunci mobil ini. Ya. Sesederhana. Jawabannya nampak tidak ini ya, tapi kecepatan menjawab hal-hal seperti ini kan tidak kita banyak temui. Padahal manusia akan survive di era serba mesin. Di era mesin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan faktual adalah ketika manusia bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan aneh. Kamu tetap menjadi manusia kalau kamu bisa merumuskan pertanyaan yang tak terduga dan aneh dan cerdas. Bahkan tidak bisa dijawab oleh AI. Yang bahkan nggak bisa dijawab oleh AI. Makanya saya Kalau kan nggak ada gunanya. ya, Nggak lebih pintar dibanding aku bilang pada akhirnya tugas manusia apa? Tugas manusia nih, manusia yang berdaging nih. Apa sih? Kemampuan bikin memoir. Kalau mau kemampuan bikin artikel, kemampuan bikin buku, AI sudah aku punya buku-buku yang nulis. Nggak perlu loh. Iya. Tersisa nanti manusia tugas menulis terakhir manusia adalah memoir. Oke. Gitu. Oke. Karena dengan memoir lah kamu buat memoir dirimu, kamu bisa menceritakan patah hatimu. Kamu bisa menceritakan waktu kamu mungkin kuliah ke ITB dan gak diterima tapi di UI misalnya gitu, kamu agak sakit hati kurang puas. Yang bisa ceritakan seorang manusia berdaging namanya Vasco. Bukan AI Vasco, bukan Budiman AI, bukan. Karena Budiman AI 1000 kali lebih cerdas dari Budiman berdaging ini, ya. Dia tidak pernah sakit hati, tidak pernah patah hati, tidak pernah takut. Dan orang nanti akan belajar dari kegagalan manusia berakal budi. Itu akan memberikan pelajaran berharga. Ini harus disiapkan oleh Indonesia. Kalau enggak kita sia-sia nih hidup waktu sebagai orang Indonesia. Padahal kita disediain kekayaan kultural luar biasa, kekayaan dongeng. Bangsa yang akan survive dan menang besok adalah bangsa yang bisa membangun dongeng, bisa membangun narasi. Korea Selatan satu negara cuma satu suku, narasinya hari ini menyelimuti seluruh anak ABG sedunia. Korea Selatan satu suku. Awalnya kita belajar kisah cinta dua remaja Korea di Seoul modern. Emak-emak, bapak-bapak, adik-adik anak saya sibuk. Lama-lama digiring oleh orang Korea Selatan. Kisah film-film kerajaan di Korea. Hanya anak saya tahu tentang kerajaan intrik di kerajaan Korea. Tapi orang Australia tahu nggak intriknya Ken Arok? Ya. Tahu nggak darah pitak di Sumatera Barat? Pagaruyung Aditya Warma. Tahu nggak kisah Malin Kundang? Bagaimana kisah Malin Kundang bisa menjadi pengetahuan orang Jepang? Kisah Malin Kundang itu kemudian dibicarain di kalangan remaja Jepang. Ya lagi K-pop yang menciptakan budaya itu akhirnya
sih. Gitu. Itu concern saya. Akhirnya kan menciptakan sebuah fundamental yang baru gitu bang, fundamental yang kuat di sebuah power system. Siap. Nah kalau kita melihat dari pola itu bang ya, gue jujur agak miris sekarang ngelihat generasi di bawah gue. Tadi kan abang bicara generasi di bawah abang, ini generasi di bawah gue nih bang. Oh, dibalik Lagi nih. Nah ini lebih menarik di saat generasi di bawah gue itu sifat kemalasannya sangat tinggi sekarang bang, sangat tinggi karena semua serba mudah. Tapi yang dilihat oleh mereka adalah gini, karena memang mesin-mesin yang berhadapan dengan mereka ini sekarang sangat mempermudah dan sangat membuat mereka mabuk gitu loh. Algoritma diciptakan apa yang mereka suka. Jadi kendali itu penuh dari sebuah kekuasaan server itu nanti. Siapa yang memegang kendali data center itu nanti. Nah, di saat Indonesia misalnya mungkin mau menciptakan bukit algoritma seperti yang abang bilang itu, itu pun politiknya juga abang harus bertarung kuat di dalam internal. Siapa yang mau pegang ini? Apakah betul PDIP megang? Wah, terima yang lain. Misalnya gitu, misalnya bang ya. Dengan pertarungan juga yang cukup kuat di situ bang. Ya. Siapa pengendalinya ini? Siapa? Ya mau bicara atas nama Indonesia, semua bisa bicara atas nama Indonesia jadinya. Bisa klaim kepentingannya. Apalagi abang udah muter keliling dunia tuh kan. Kepentingan juga pun masuk di situ ntar akhir. Interplay powernya. Itu sangat powerful bang, sangat powerful banget. Dan gue kagum sebenarnya dengan abang sampaikan itu di publik dengan bukit algoritma itu. Tapi kayaknya dengan segala macam kepentingan politik dan Indonesia masih sebagai negara berkembang yang maju yang pada sebenarnya masih berkembang, kayaknya tidak akan dibiarkan Indonesia untuk begitu. Tidak dibiarkan untuk bisa menjadi powerhouse teknologis. Yes. Ya, saya tahu, saya sadar. Sekuat apa Budiman Sujatmiko? Mungkin ngelawan Pak Harto masih bisa gitu kan pada satu, karena ada juga dukungan politik global ada itu. Bukan abang sendiri gitu kan. Pastinya. Gue bilang Pak Harto nih bang. Nggak apa-apa. Amin. Jadi sepede itu abang. Sepede itu ya. Indonesia bisa begitu. Gini, Vasco. Soal PD aku udah lupa. Tapi istri baru satu, gimana mau PD? Oke. Udah nama bang? Enggak. Gini, Vasco. Kenapa saya PD? Ya. Sorry, saya pernah ada di Twitter 4 tahun lalu. Ada Twitter random, pertanyaan random. Pertanyaan random. Bahasa Inggris kalau salah. Pertanyaannya, apa pernyataan tersombong yang pernah kamu sampaikan? Pertanyaan random, gua jawab. 25 tahun terakhir ini dunia dan Indonesia bergerak seperti yang saya imajinasikan. Tren yang terjadi 25 tahun ini bergerak seperti itu. Saya tidak menyangka bahwa ada arus de-dolarisasi. Saya tidak menyangka bahwa bulan-bulan ini ada yang namanya gagasan dari berbagai negara untuk menuju multipolarisme, ya, untuk melawan unipolarismenya Amerika misalnya gitu ya. Saya tidak menyangka secepat itu akan terjadi, tapi tidak saya cepat. Sebagaimana tahun 2018 saya kumpulkan anak pinter itu, saya menyangka bahwa kira-kira 10 tahun lagi lah akan terjadi invasi masif teknologi digital. Saya menyangka 10 tahun lagi, tapi nyatanya terjadi 2020 Pak. Ya. Saya tidak menyangka bahwa de-dolarisasi multipolarisme akan terjadi lebih cepat. Karena saya menyangka akan terjadi kira-kira 10 tahun lagi. Ternyata datang lagi cepat. Saya merasa, kalau boleh saya katakan, saya tidak kaget, saya gembira dalam pengertian. Kalau dulu hanya menjadi angan-angan dan keinginan, sekarang tiba-tiba menjadi kebutuhan banyak orang. Ya, artinya ketika apa yang saya pikirkan tiba-tiba menjadi kebutuhan banyak orang, saya senang dong. Dan banyak yang disebut banyak orang itu adalah bukan cuma Indonesia ternyata. Untuk setting standar global baru. Untuk setting pembagian kerja, membangun powerhouse teknologi baru yang lebih menyebar. Ya. Bahwa ternyata hari ini ketika Indonesia ingin seperti itu, ketika ada sebagian orang yang ingin menjadikan Indonesia sebagai pasar yang konsumtif saja untuk produk-produk teknologi, ada kekuatan-kekuatan, ya, India, Rusia, China, Iran, Uni Emirat Arab, ya, yang tiba-tiba sebagai partner strategis mereka terbuka. Tahu. Dan juga ada sebagian di Amerika Serikat, ya harus saya tadi ketika ada goncangan bahkan di kekuatan domestik pun terjadi pembelahan dong.
saya ketemu dengan beberapa orang di Silicon Valley yang juga concern bahwa memang enggak, kita harus saatnya mendistribusikan secara adil yang namanya pengetahuan. Saya diskusi dengan beberapa teman yang lagi. Iya, tapi akan terus menjadi naratif Bang itu, Bang. Oh enggak dong, dengan ya naratif kalau kita cuma ngomong aja. Oke. Iya, kenapa saya bikin bukit algoritma? Nggak akan rela terdistribusi secara lepas gitu, nggak akan. Lepas tidak akan terjadi. Tapi setidaknya bargaining kita naik dong. Oke. Bargaining kita naik. Kenapa saya ini dimungkinkan dan saya berani? Ya pede. Sudah ada undang-undang desa, di mana desa punya 1 miliar, 2 miliar per tahun. Sampai satu saat, saya kira dalam 5 tahun ke depan, orang desa akan kenyang untuk membangun desanya secara fisik. Pada akhirnya uang yang akan terus datang itu akan mereka pakai. Dan setelah ini saya kasih diskusi dengan mereka. You harus investasi untuk sumber daya manusia. Kamu harus bikin perusahaan teknologi yang dimiliki oleh orang desa. Itu yang saya katakan. Bukit algoritma ini bukan milik Budiman. Desa, privat. Ini menjadi powerhouse teknologi yang orang desa bisa punya sahamnya. BUMDes bisa punya sahamnya. Mungkin orangnya kalian belum bisa. Ya kalian dengan uang yang ada rekrut orang pinter. Tapi bosnya kalian BUMDes. Tapi investasikan itu BUMDes teknologi dong. Itu saya pikir agak terpengaruh oleh gagasannya Mahatma Gandhi tentang Swadesi, tentang ahimsa. Ada unsur-unsur itu juga. Nah, dan itu dimungkinkan hari ini. Dan saya bisa ketemu beberapa kepala desa yang sudah berpikir visioner, yang sudah berpikir kita harus selain ngurusin bikin kios, BUMDes Smart, sudah mulai berpikir gimana kita buat perusahaan teknologi, bikin holding BUMDes sudah. Dan kita berkata, maka ini pendekatan kita tentang bukit algoritma tidak konvensional, hanya big corporation. Yes, big corporation, yes, kita nggak ternutup diri. Global event nggak ada masalah. Tapi nanti peran dari village-based corporation dengan uang yang terus ada dari negara untuk mereka investasi. Jadi sudah kita hitung. Jadi aku nggak mungkin berani dengan gagasan ini kalau belum ada bantalannya di desa. Mereka datang 2 miliar tiap tahun, 1 miliar tiap tahun. Kan nggak mungkin untuk bikin gapura atau bikin aspal terus. Mereka akhirnya kita pakai untuk beasiswa ya. Kita pakai untuk dana riset ya. Ada kepala desa di ND. Kepala desanya lulusan Florida University. Dia kuliah di Florida University. Pulang ke ND jadi kepala desa. Dia punya konsep desa wisata yang agak berbeda. Dengan budaya, dengan teknologi. Tunggu saja kita akan promote nih. Nah, jadi kayak gitu Vasco. Jadi bagi saya tidak akan selesai dalam hidup saya pastinya, karena tantangan terus berjalan. Tapi setidaknya kalau satu saat saya harus pensiun gitu ya. Ya, saya sudah punya anak-anak muda generasi. Jadi ke sana goalnya intinya itu ya, untuk undang-undang desa itu. Kesana. Oke, kenapa kan diformalkan dari awal? Sekian persen harus dialokasikan kepada terhadap ini misal gitu. Kita berbicara soal gini. Kita nggak mau top down. Kita ingin ada proses bottom up, learning by doing dengan musyawarah desa. Oke. Sehingga saat mereka lah akan merumuskan keputusan itu. Tapi kita punya kewajiban untuk ngasih masukan secara perspektif ilmu pengetahuan. Makanya ini proses diskusi saya dengan Ibu Megawati. Kamu harus ajak orang pintar itu ke desa bicara soal rekayasa teknologi pangan, rekayasa macam-macam. Saya ngobrol dengan Ibu Megawati ngomongnya gini loh. Sesuatu yang Ibu jarang ngomong di publik. Kita bicara soal desa, bicara teknologi pangan, teknologi rekayasa biologi, macam-macam ya. Kangen aku enggak. Ini ya, artinya kenapa Ibu Mega pegang bel? Orang mencela. Orang lupa bahwa ke depan ini 3 hal yang akan menjadi kekuatan. Politik tentu saja, ideologi Pancasila tentu saja, teknologi. Jika kamu ideologinya jelas, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 45, ikut mencerdaskan, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kedua bangsa, dan ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Kalau itu tidak dirumus, kita tidak menteknologikan teks itu. Apa sih menciptakan masyarakat yang cerdas, makmur? Menurut saya, teknologi berperan penting menciptakan masyarakat cerdas, makmur, dan perdamaian dunia yang lebih adil. Kenapa BRIN itu menjadi penting? Kenapa apa yang saya coba lakukan buka algoritma mudah-mudahan juga bisa menjadi penting adalah itu.
Kenapa saya berpikir seperti itu, Pak Asko? Ini saya sudah lama saya pikirkan. Makanya saya ikut aja. Opsi saya pertama adalah kebebasan. Opsi saya kedua adalah kesetaraan. Opsi saya yang ketiga adalah kemajuan. Sekarang saya pada opsi saya yang ketiga. Sudah bebas sekarang. Lebih bebas loh. Oke, orang boleh yang memimpinnya. Setara kita sedang menuju ke sana. Setidaknya undang-undang desa adalah satu bentuk kesetaraan anggaran untuk 74.000 desa. Belum penuh, belum. Masih harus kita kejar. Tapi pintu-pintu awalnya sudah kita buka. Kemajuan. Sekarang saya pada opsi saya yang ketiga, kemajuan. Kemajuan teknologi. Nanti opsi yang keempat adalah memastikan kemajuan ini tidak memperbudak manusia. Nantilah. Mungkin 10 tahun lagi opsi saya tahun 2045 adalah hegemoni manusia atas alat. Secerdas apapun alat ya harus dituntun oleh manusia. Manusia harus tetap memperalat alat, bukan diperalat oleh alat. Itu opsi saya keempat. Ya, dengan segala macam filosofi dogmanya gitu nanti. Enggak, manusia nanti yang utama. Kalau opsi yang pertama ilmu politik, kebebasan. Opsi yang kedua kesetaraan ilmu ekonomi, saya belajar ilmu ekonomi. Opsi yang ketiga belajar sekarang ilmu fisika dan ilmu komputer dan biologi. Nanti opsi yang keempat yang utama adalah filsafat. Orang harus filsafat dan sastra. 2045 filsafat dan sastra itulah yang akan menjaga kemanusiaan. Ya, tapi itu bicara filsafat dan sastra sudah dimiliki orang Indonesia, orang bangsa Melayu ini dari zaman betul. kala, gitu. Betul. Artinya nggak sulit lah. Nggak sulit. Ya lebih mudah lah gitu. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang sudah misalnya kan angan-angan nih bang, angan-angan kita sudah kita ciptakan lebih mudah lah akhirnya. Atau mungkin jangan lebih sulit karena memang sudah sangat terdesain itu, kita jadi sulit lagi balik ke sana. Kalau kita nggak belajar geopolitik ya harus sulit, kita bingung. Lu nggak limit teknologi, kita perlu belajar sastra dan tak perlu belajar geopolitik. Kamu hanya menjadi perakit saja. Jadi tukang insinyur. Iya, tukang insinyur. Iya. Bahaya. Kalau kamu mengatakan bahwa teknologi hanya diselesaikan oleh para tukang insinyur, bahaya. Iya. Gini Bang Budiman ini salah satu orang mungkin ya yang gue dengar bang. Temen TikToknya ngobrol sama Bu Megawati di saat mungkin waktu sedangnya Bu Mega. Ya agak sering-sering amat lah. Ya, gue dengar gitu bang, bisik-bisik gitu kan. Katanya siapa sih teman ngobrolnya Bu Mega dekat-dekat ini akhirnya. Atau gue dengar Bang Budiman sudah. Makanya kamu undang aku ya. Cari bocoran kan? Aku tahu. Cari bocoran dulu. Ini Pak Prabowo kan? Ini bang. Iya. Seperti apa sih Bu Mega itu kalau lagi ngobrol? Makanya saya ngutip Bu Mega. Saya nggak nyari presiden. Presiden itu orang gajian, Bu Mega ngomongin gitu. Jar dan Bali itu akhirnya menolak Piala Dunia itu ya dengan alasan Israel lagi gitu. Kalau abang pribadi gimana? Itu memang keputusan partai ya?